Bab 2. Kebangsaan. Saudara-saudara sekalian, saya ikut bergembira bahwa saudara-saudara, meski malam ini adalah malam minggu dan di beberapa tempat di Jakarta hujan, saudara-saudara toh memerlukan datang dalam kursus ini. Malam ini hendak saya kupas sila kebangsaan. Urut-urutan yang biasa saya pakai untuk menyebut kelima sila dan pada Pancasila itu ialah ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan nomor 2, peri kemanusiaan nomor 3, kedaulatan rakyat nomor 4, keadilan sosial nomor 5. Ini sekedar urut-urutan kebiasaan saya. Ada kawan-kawan yang mengambil urut-urutan lain, yaitu meletakkan sila peri kemanusiaan sebagai sila yang kedua dan sila kebangsaan sebagai sila ketiga. Bagi saya, prinsipil tidak ada keberatan untuk mengambil urut-urutan itu. Saya sendiri biasa menyebut sila kebangsaan itu sebagai sila yang kedua dan peri kemanusiaan sebagai sila yang ketiga. Saudara-saudara, saya ulangi bahwa Pancasila adalah dasar negara. Hal ini saya landaskan karena kadang-kadang justru mengenai kebangsaan ada pihak-pihak yang berkata, kami tidak memerlukan paham atau pendirian kebangsaan. Misalnya di kalangan kaum internasionalis atau Marxis, yang menurut anggapan saya yang kurang mengerti betul tentang Marxisme. Saya ulangi. Di kalangan internasionalis Marxis yang menurut anggapan saya kurang mengerti betul akan Marxisme. Ada yang berkata, kebangsaan atau faham kebangsaan adalah salah, adalah bertentangan dengan faham internasionalisme, bertentangan dengan ide persaudaraan umat manusia sedunia. Kebangsaan, faham kebangsaan adalah satu faham yang salah. Faham yang telah membangunkan pertentangan-pertentangan dalam dunia umat manusia. Faham yang kadang-kadang sampai menjadi sebab daripada peperangan-peperangan. Demikianlah, maka mereka yang belum di dalam pengertian tentang Marxisme itu ada yang menentang hal kebangsaan itu. Ada pula golongan-golongan yang daripada pihak agama. Misalnya, kadang-kadang dari pihak agama ada orang-orang yang berkata, agama tidak mau menerima faham kebangsaan, apalagi agama Islam tidak mau menerima faham kebangsaan. Agama Islam hanya mengenal umat manusia. Maka karena itu, agama Islam menolak faham kebangsaan. Di dalam agama Islam, siapapun dari bangsa apapun, asal dia taat takwa kepada Tuhan, itulah kita punya saudara. Meski kulitnya hitam, meski kulitnya putih, meski kulitnya kuning, meski kulitnya merah sawo, kami tidak membuat perbedaan antara bangsa dengan bangsa. Kami hanya membuat perbedaan antara bangsa dengan bangsa. Kami hanya membuat perbedaan antara takwa kepada Tuhan atau tidak takwa kepada Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya maka tadi saya enggan segera menandaskan kepada saudara-saudara bahwa Pancasila, des kebangsaan, faham kebangsaan adalah dasar negara. Des ada perbedaan yang tegas antara keperluan negara sebagai negara dan urusan agama. Saya terangkan sebagai berikut. Saudara melihat di dalam jumlah umat manusia di dunia ini yang jumlahnya 2.600 atau 2.700 juta manusia. Saudara melihat 2.600 atau 2.700 juta manusia itu terbagi dalam golongan-golongan. Golongan-golongan yang besar yang berwarna-warna kulitnya. Ada golongan besar yang berkulit putih, ada golongan besar yang berkulit hitam, ada golongan besar yang berkulit kuning, ada golongan besar yang berkulit merah sawo, dan lain sebagainya. Bahkan ada golongan-golongan yang lebih kecil yang dinamakan oleh kita suku-suku.
Ini adalah satu fact, satu kenyataan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Di atas dasar fact ini, kita tidak harus mengakui adanya bangsa dan kebangsaan, ditinjau dari sudut apapun. Baik ditinjau dari sudut politik maupun ditinjau dari sudut agama. Fact ialah bahwa umat manusia ini bergolong-golong dalam beberapa macam bangsa, bahwa fact-nya pun begitu. Agama bercita-citakan persaudaraan seluruh manusia, bercita-cita persaudaraan antara si kulit hitam dengan si kulit putih, dengan si kulit kuning, dengan si kulit kuning, dengan si kulit merah sawo. Demikian pula persaudaraan antara golongan besar si kulit putih dengan golongan besar si kulit hitam atau golongan besar si kulit kuning dan merah sawo. Tetapi pada itu, agama itu juga mengakui fact bahwa ada orang kulit hitam, bahwa ada orang kulit putih, bahwa ada orang kulit kuning, bahwa ada orang kulit merah sawo. Demikian pula agama tak dapat memungkiri adanya fact golongan-golongan itu tadi. Negara, saudara-saudara, adalah lain urusan. Negara sebagai tempo hari saya terangkan, negara adalah satu organisasi atau organisasi kekuasaan. Atau sebagai yang saya sebutkan di dalam amanat saya kemarin dulu pada waktu PNI memperingati usia 31 tahunnya. Negara adalah satu alat perjuangan. Alat atau alat perjuangan organisasi. Organisasi yang diorganisirkan di atas satu wilayah. Yang di atas wilayah itu ada manusia-manusianya. Negara tidak bisa diorganisirkan di langit. Negara tidak bisa diorganisirkan di atas satu wilayah. Tidak dengan manusia-manusia yang berdiam di atasnya. Karena itu, bagi tiap-tiap student, mahasiswa-mahasiswa dalam ilmu negara sudah bukan satu teka-teki lagi. Karena itu, bagi tiap-tiap student, mahasiswa-mahasiswa dalam ilmu negara sudah bukan satu teka-teki lagi, bahwa syarat mutlak daripada negara antara lain ialah wilayah. Teritor yang tegas nyata batas-batasnya. Demikian pula syarat mutlak daripada negara antara lain adalah rakyat yang berdiam di atas wilayah itu. Negara yang tidak mempunyai wilayah yang tegas batas-batasnya pada hakikatnya bukan negara, meskipun di atas wilayahnya itu ada rakyat. Misalnya di padang pasir. Saudara-saudara menemukan juga manusia-manusia, tetapi manusia-manusia ini hidupnya nomadis, tidak tentu tempatnya. Daripada nomaden-nomaden yang hidupnya tidak tentu tempatnya itu tak mungkin disusun satu negara. Karena itu, ilmu kenegaraan, saya ulangi lagi, syarat mutlak pertama ialah teritor yang dapat tegas digambarkan di atas peta. Nomor 2, rakyat. Bahkan jikalau hendak sempurna, rakyatnya itu harus satu bangsa. Satu folk, nation, ini 2 syarat. Ini adalah 3 syarat mutlak daripada negara. Ini adalah 3 syarat mutlak daripada negara. Ditambah dalam ilmu negara modern sebagai tempo hari pun diterangkan oleh saudara Profesor Muhammad Yamin. Negara modern harus mempunyai syarat yang 4 pula, yaitu tujuan. Kita punya negara memenuhi akan syarat yang keempat ini, yaitu yang kita namakan Pancasila. Tujuan kita ialah daripada Pancasila. Karena itu, saya ulangi lagi berkata, Pancasila adalah dasar negara. Agama boleh berkata tidak mengenal kebangsaan, tetapi negara jikalau ia hendak sempurna harus berdasarkan atas folk, nation. Sebagai tadi saya katakan,
Demikian pula di dalam pengertian Marxisme. Memang tujuan daripada perjuangan sosialisme ialah kesejahteraan semua manusia, persaudaraan semua manusia, atau dengan istilah tertentu dinamakan internasionalisme. Tetapi justru Marxisme yang sejati, artinya Marxisme dalam artian yang benar-benarnya, berdiri di atas analisa-analisa yang objektif, dan dalam analisa yang objektif ini, Marxisme mengakui adanya bangsa-bangsa. Maka, oleh karena itu, di dalam realisasi daripada masyarakat sosialis sebagai yang di dalam zaman sekarang dijalankan oleh beberapa negara, fakta adanya bangsa-bangsa ini tidak pernah dibungkiri, bahkan diterima sebagai satu realitas objektif. Saudara-saudara, saya ulangi, apalagi kita, yang kita ini mendirikan satu negara yang modern, satu negara yang sempurna, hendaknya sempurna. Bagi kita yang bercita-citakan negara yang sempurna itu, tidak boleh, tidak kita harus mempergunakan sebagai dasar salah satu daripada 5 ini, yaitu kebangsaan. Terutama bagi satu golongan manusia yang berabad-abad mengalami persamaan penderitaan dan pengalaman. Bagi golongan manusia yang demikian itu, in casu, yaitu rakyat kita, rasa kebangsaan bukan lagi cita-cita, tetapi satu fakta objektif. Segerombolan manusia yang bagi kita jumlahnya 82,83 juta yang mengalami penderitaan bersama, pengalaman-pengalaman bersama. Gerombolan manusia yang banyak ini laksana mempunyai jiwa yang sama. Jiwa yang sama itu antara lain berupa rasa kebangsaan. Saya sudah beberapa kali di dalam kuliah-kuliah atau ceramah-ceramah mensitir ucapan Ernest Renan, mahaguru dari Universitas Sorbonne di Paris, yang berkata bahwa bangsa adalah satu jiwa. A nation is a name, artinya bangsa adalah jiwa. Di lain tempat, Renan berkata, a nation is a grand solidarity. Satu bangsa adalah satu solidarity yang besar. Menurut teori Renan, bangsa atau kebangsaan tidak tergantung daripada persamaan bahasa. Tidak usah sesuatu bangsa itu bahasanya satu. Kalau bahasanya satu, lebih kuat rasa kebangsaannya. Tetapi bahasa satu itu bukan mutlak bagi bangsa. Saya ulangi, kalau bahasanya satu, lebih hebat rasa kebangsaannya. Seperti kita ini. Kita ini amat berbahagia bahwa kita itu mempunyai bahasa satu. Di India sulit sekali hal bahasa ini. Sampai sekarang ada pertikaian hebat di kalangan pemimpin-pemimpin India. Apa yang harus dijadikan bahasa satu di India? Sri Jawaharlal Nehru berkata, marilah kita angkat bahasa Hindustani menjadi bahasa yang satu itu. Tetapi banyak sekali daerah-daerah yang rakyatnya tidak paham bahasa Hindustani. Ada lagi lain golongan yang berkata, marilah kita angkat bahasa Urdu sebagai bahasa satu daripada negara India. Tetapi ditentang oleh banyak daerah-daerah yang tidak mengerti bahasa Urdu, melainkan berbahasa Hindu. Urdu itu adalah satu modifikasi daripada bahasa Arab. Soal bahasa satu ini demikian sulitnya di India. Saudara-saudara, sampai salah seorang pemimpin besar di India, yaitu Raja Gopalah. Saudara-saudara, sampai salah seorang pemimpin besar di India, yaitu Raja Gopalachari, yang dahulu tatkala India menjadi dominion tahun 1947. India
Benua India pecah menjadi dua, India dan Pakistan. Dua-duanya dominion status, dua-duanya dikepalai oleh gubernur jenderal. Gubernur jenderal yang pertama daripada India ialah Sri Raja Gopalachari. Dan dia memang seorang pemimpin yang sudah tua, lama di dalam pergerakan kebangsaan, pengikut mati-matian dari Mahatma Gandhi. Raja Gopalachari sekarang ini sedang dalam perjuangan hebat berhadap-hadapan dengan Sri Jawaharlal Nehru tentang bahasa. Nehru menghendaki bahasa Hindustani sebagai bahasa yang satu. Raja Gopalachari berkata, tidak mungkin Hindustani dijadikan bahasa satu. Tidak mungkin Urdu dijadikan bahasa yang satu bagi bangsa India. Raja Gopalachari berkata, satu-satunya bahasa yang bisa dipakai sebagai bahasa yang satu itu ialah bahasa Inggris. Perjuangan ini adalah perjuangan hebat yang mulai pecah sejak tahun 1956-1957. Sekarang ini sedang berkobar dengan hebatnya. Entah meskipun soal bahasa belum terpecahkan. Artinya, orang India ada yang bicara Urdu, ada yang bicara Hindustani, ada yang bicara Tamil, ada kaum intelijensia yang hanya memakai bahasa Inggris. Entah kebangsaan India ada ialah oleh karena itu tadi. A nation is a name, bangsa adalah jiwa. Atau ambil Swiss. Swiss adalah satu bangsa. Bahasanya 3 kalau tidak 4. Ada satu golongan Swiss bicara Perancis, satu golongan lagi bicara Jerman, satu golongan lagi bicara Italia. Amerika yang terdiri daripada imigran-imigran tadinya. Imigran-imigran ada yang berasal dari daerah Jerman, ada yang berasal dari daerah Inggris, ada yang berasal dari daerah Italia, ada yang berasal dari daerah Prancis, ada yang berasal dari daerah Skandinavia. Bahasa yang dipakai di Amerika, ya sebagian besar sudah Inggris. Tetapi saya berdiri seiring berjumpa dengan orang Amerika waktu saya di Amerika. Tidak bisa bicara Inggris. Masih memakai bahasa asalnya dari Eropa. Jadi sudah nyata bahwa nasi bangsa tidak tergantung daripada persatuan bahasa. Demikian pula tidak tergantung daripada persatuan agama. Lihat saja kita ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen. Lihat di RRT, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Buddha. Lihat di negeri lain-lain. Jadi menurut Ernest Renan, untuk bangsa tidak memerlukan persatuan bahasa, tidak memerlukan persatuan agama, bahkan tidak memerlukan persatuan turunan. Contoh baik Amerika, kataku. Amerika itu terjadi daripada macam-macam imigran-imigran. Turunan daripada beberapa bangsa pergi ke situ, tetapi menjadi satu bangsa. Dua bangsa adalah satu jiwa. Apakah yang mengikat manusia itu menjadi satu jiwa? Kalau menurut Ernest Renan, yang menjadi pengikut itu ialah kehendak untuk hidup bersama. Dalam bahasa Perancisnya, le désir d'ensemble. Le désir yaitu kehendak, d'ensemble berkumpul. Le désir d'ensemble artinya kehendak supaya berkumpul bersama. Kehendak untuk hidup bersama. Jadi gerombolan manusia meskipun agamanya berwarna bermacam-macam, meskipun bahasanya bermacam-macam, meskipun asal turunannya bermacam-macam, asal gerombolanan manusia itu mempunyai kehendak untuk kehidupan bersama. Itu adalah bangsa. Itu kata Ernest Renan.
Di dalam pidato-pidato kuliah-kuliah saya mengenai Nazi, saya sering juga mensitir seorang ahli ilmu lain, yaitu teoretikus Marxis. Di dalam ilmunya ia Marxis, tetapi di dalam sepak terjangnya ia adalah haluan kanan. Ia adalah Marxis dari Austria. Saya ceritakan menyimpang sedikit. Marxis Austria itu di dalam istilah gerakan buruh di Eropa dikatakan kaum internasional 2,5. Dahulu kaum buruh Eropa Barat tergabung di dalam internasional kedua. Mula-mula internasional ke-1 yang dibangunkan oleh Marx, Engels, dan pemimpin-pemimpin tua. Internasional ke-1 pada suatu ketika surut, bubar. Dibangunkan lagi internasional baru, yaitu ikatan-ikatan daripada gerakan-gerakan kaum buruh daripada beberapa negara. Ini dinamakan internasional kedua. Kemudian sesudah berdiri Soviet Uni, didirikanlah internasional ketiga, yang haluannya terkenal sebagai haluan Bolshevik atau internasional kedua dan kaum sosialis internasional ketiga. Maka oleh karena itu dicemooh oleh kedua pihak dan dikatakan kaum adalah kaum internasional 2,5. Pemimpin-pemimpin daripada kaum internasional 2,5 ini banyak yang teoritis. Kupasan-kupasannya secara akademis mendalam, tetapi di dalam tindakan-tindakannya sering sekarang di sini, sekarang di situ. Oleh karena itulah dia berdiri di tengah-tengah internasional kedua dan internasional ketiga. Pemimpin-pemimpin mereka teoritis daripada internasional 2,5. Ini antara lain ialah Fritz Adler atau lain pula Otto Bauer. Adler terkenal dengan kupasannya tentang demokrasi, yang malahan sering saya tirukan ucapan Adler ini. Demokrasi yang kita kejar janganlah hanya demokrasi politik saja, tetapi kita harus mengejar pula demokrasi ekonomi. Dan Adler lah yang memberi istilah kepada demokrasi politik ekonomi ini, yang siapa saja pakai di dalam kuliah saya di Yogyakarta, di dalam para mahasiswa, yaitu sosial demokrasi. Des Adler berkata, sosial demokrasi adalah politik ekonomi demokrasi. Sama rata, sama rasa di dalam lapangan politik dan lapangan ekonomi. Ucapan Adler yang sering saya sitir ialah bahwa demokrasi politik saja tidaklah cukup. Men kan de honger van in bedelaar niet stillen door hem en groundwit in de hand stoppen. Orang tidak bisa menghilangkan rasa laparnya seorang pengemis dengan hanya memberikan padanya undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu adalah politik demokrasi. Menurut UUD, engkau semua sama dengan engkau. Menurut UUD, engkau sama-sama mempunyai hak memilih. Menurut UUD, engkau sama-sama mempunyai hak dipilih. Menurut UUD, engkau boleh sama-sama mengeluarkan engkau punya pikiran. Menurut UUD, engkau boleh menjadi menteri. Engkau boleh menjadi hakim. Engkau boleh menjadi apapun. Sama rata, sama rasa, menurut UUD. Ini adalah demokrasi politik. Dalam kenyataannya, undang-undang dasar ini, si kaya tetap mengeksploitir si miskin. Dalam kenyataannya, tidak ada demokrasi ekonomi. Karena itu, Adler berkata, men kan de honger van in bedelaar niet stillen door hem in groundwit in de hand te stoppen.
Orang tidak bisa menghilangkan laparnya seorang pengemis dengan memberi undang-undang dasar di dalam tangannya. Maka ia berkata, harus ada demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi ini dicakup di dalam satu perkataan, sosial demokrasi. Perbedaan dengan arti sosial demokrasi yang tempo hari di dalam kuliah di Yogyakarta saya terangkan ialah sosial demokrasi adalah satu aliran dalam sosialisme. Sosialisme itu bermacam-macam corak. Ada religius, sosialisme, kataku. Ada utopistis sosialisme, ada bolshewisme, atau komunisme, ada sosial demokrasi. Di kuliah saya di Yogyakarta sudah saya tegaskan, sosial demokrasi berpendapat bisa menggugurkan kapitalisme dengan withhold static. Pihak kiri berkata, Nin, kapitalisme tidak bisa gugur dengan withhold static, tapi harus digugurkan pada suatu ketika dengan aksi. Direct aksi grip nardemah daripada kaum buruh. Ini menyimpang sebentar menceritakan hal Adler. Adler itu dalam teorinya baik, tetapi di dalam aksinya selalu satu kali di sana, lain kali di situ, satu kali di sini, lain kali di situ. Lain teoritikus ialah Otto Bauer. Otto Bauer di dalam kupasannya terutama sekali mengenai persoalan bangsa. Adler mengenai persoalan demokrasi. Otto Bauer persoalan bangsa. Ia kupas di dalam kitabnya yang termasyhur, Die Nationalitäten French on die Soziale Demokratie. Ia kupas apa yang dinamakan bangsa sebagaimana juga Ernest Renan mengupas apa yang dinamakan bangsa itu. Bauer berkata, saya sitir dulu ucapannya. In nation is an Schicksalgemeinschaft, Erwachen Charaktergemeinschaft. Bahasa Belandanya dulu. What is a nation? A nation is an Charaktergemeinschaft that geboren is it an Gemeinschaft van Lotgevallen. Nasi adalah satu karakter. Gemeinschaft that geboren is it an Gemeinschaft van Lotgevallen. In a Schicksalgemeinschaft Erwachen Charaktergemeinschaft. Bahasa Indonesianya, bangsa adalah satu persamaan, satu persatuan karakter, watak, yang persatuan karakter atau watak ini tumbuh, lahir, terjadi karena persatuan pengalaman. In Charaktergemeinschaft, sama karakternya. That geboren is it an Gemeinschaft van Lotgevallen. Charaktergemeinschaft geboren daripada Schicksalgemeinschaft. Schicksal itu artinya Lotgevallen, masih pengalaman. Satu persatuan, persamaan watak atau karakter yang tumbuh, terjadi daripada persatuan pengalaman, persatuan nasib. Ini definisi daripada Otto Bauer. Des sesuai dengan Ernest Renan. Ia membantah mutlak perlunya persatuan bahasa, membantah mutlak perlunya persatuan agama, membantah mutlak perlunya persatuan warna kulit, membantah mutlak persatuan keturunan. Tidak, meskipun agamanya berlain-lainan, meskipun warna kulitnya berlain-lainan, meskipun bahasanya berlain-lainan, asal ya tadinya, yaitu gerombolan manusia itu mengalami bertahun-tahun, berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun, mungkin mengalami nasib yang sama. Maka karena mengalami nasib yang sama itu, akan tumbuh persatuan watak, dan persatuan watak inilah yang menentukan sifat bangsa.
Memang sebagai yang sering sudah saya katakan di dalam pidato-pidato saya, bangsa itu adalah satu individuality. Sebagai individu mempunyai karakter sendiri-sendiri. Bung Ahmadi mempunyai karakter sendiri. Overty Pamu mempunyai karakter sendiri. Pak Ahim Ening Praja mempunyai karakter sendiri. Saudara Widarbo mempunyai karakter sendiri. Roh Mulyati mempunyai karakter sendiri. Saudara Gonta mempunyai karakter sendiri. Tiap-tiap manusia mempunyai watak sendiri-sendiri. Demikian pula bangsa mempunyai watak sendiri-sendiri. Tempo hari sudah saya katakan hal itu di dalam kursus saya. Kalau tidak salah, bangsa Italia karakternya artistik. Corak jiwanya itu artistik. Tempo hari sudah saya katakan hal itu di dalam kursus saya. Kalau tidak salah, bangsa Italia karakternya artistik. Corak jiwanya itu artistik. Bangsa India karakternya, wataknya, corak jiwanya religius. Ini bangsa Italia dan India. Bangsa Inggris karakternya haus kepada kekuasaan. Ya, power. Bahkan ia mempunyai ik-hid, selalu di atas. Orang Inggris tidak mau menulis I dalam kurung ik dengan letter I dalam kurung kecil, tetapi letter I dalam kurung besar. Bangsa Perancis tempo hari saya katakan karakternya suka pada pakaian ginding, sampai kepada salam dan lain-lain. Di sini entah rapat apa tempo hari itu, saya katakan kalau orang Inggris bertanya, "How are you?" Bagaimanakah engkau? Individualitasmu. Orang Belanda berkata, "Who fart you?" Oleh karena karakternya suka belajar. Orang Perancis berkata dalam bahasa Perancis, "Comment vous portes vous?" Bagaimana pakaian tuan? Orang Tionghoa yang selalu "Ni hao," itu engkau bagaimana? Selamatkan apa tidak engkau itu? Bangsa Indonesia yang selalu hidup tidak ada komunikasi. "Apa kabar, Bung?" Tanya kabar. Des, saya ulangi lagi. Bangsa adalah satu individuality. Mempunyai watak sendiri, mempunyai karakter sendiri. Dan ini yang ditekankan oleh Otto Bauer. Karakter Gemeinschaft. Persamaan watak itu yang menentukan corak bangsa. Itu yang menentukan bangsa atau bukan bangsa. Saya pernah memikirkan hal ini. Ya, sebagai salah satu usaha penggalian mutiara daripada bangsa Indonesia. Bukankah saya selalu berkata, Pancasila itu bukan bikinan saya. Saya gali sudah bertahun-tahun, bahkan mulai tahun 1925, 1926 saya menggalinya. Saya pikirkan ini teori Renan, teori Otto Bauer, itu betul atau tidak? Dan saya sampai kepada konklusi kurang lengkap. Renan berkata, segerombolan manusia yang mempunyai keinginan bersatu, hidup bersama, itu bangsa. Tidak kena, tidak lengkap. Bawa misalnya ke Indonesia. Di Indonesia banyak itu gerombolan manusia yang bukan main ia punya rasa ingin bersama. Tetapi bukan itu bangsa. Ambillah misalnya saudara-saudara dari Minangkabau. Suku Minangkabau itu bukan main rasa bersatunya. Le Désir Ensemble yang dimaksudkan oleh Ernest Renan. Keinginan, kehendak untuk bersatu bersama sangat kuat di dalam Minangkabau. Tetapi rakyat Minangkabau bukan satu bangsa.
ambil lain daerah. Misalnya daerah Solo sama Jogja. Itu masing-masing mempunyai rasa sendiri-sendiri. Tetapi saya tidak mau menerima rakyat Solo itu bangsa. Minahasa. Keras. Ia punya Le Désir Great Ensemble. Kawanua dengan Kawanua. Wah, kuat sekali itu. Tetapi siapapun tidak mau menerima bahwa rakyat Minahasa itu satu bangsa. Demikian pula kalau saya membawa Otto Bauer yang berkata, persatuan persamaan watak yang dilahirkan karena persamaan nasib, persamaan watak. Ya, Minangkabau wataknya sama, bukan bangsa. Sudah keras persatuan wataknya, tetapi bukan bangsa. Bugis keras ia punya persatuan watak, bukan bangsa. Alam Kawanua keras ia punya persatuan watak, bukan bangsa. Apa menurut pendapat saya yang dinamakan bangsa itu? Saya lantas menjawab, baik, saya menerima. Renan saya menerima. Otto Bauer saya menerima. Tetapi saya tambah dengan satu syarat. Bangsa adalah segerombolan manusia yang kalau mengambil Renan, keras ia punya Le Désir Great Ensemble. Kalau mengambil Otto Bauer, keras ia punya karakter Gemeinschaft. Tetapi yang berdiam di atas satu wilayah geopolitik yang nyata satu persatuan. Apa wilayah geopolitik yang nyata satu persatuan, satu kesatuan, itu apa? Nah, saudara-saudara, geo dari perkataan geografi, peta, gambarnya. Geopolitik ialah hubungan antara letaknya tanah dan air. Petanya itu dengan rasa-rasa dan kehidupan politik. Kalau saudara melihat letaknya tanah dan air dari peta, saudara-saudara sudah melihat dengan gampang sekali kesatuan-kesatuan. Gampang sekali saudara melihat unit-unit, yaitu kesatuan-kesatuan. Anak kecil bisa mengerti bahwa misalnya Kepulauan Indonesia adalah satu kesatuan yang selalu dalam pidato-pidato saya katakan. Lihat kesatuan Kepulauan Indonesia. Meskipun jumlahnya 3.000 yang didiami manusia, 10.000 kalau dihitung yang tidak didiami manusia. Meskipun berjumlah beribu-ribu, tetapi tiap-tiap anak kecil mengerti. Ini adalah satu unit yang terletak antara dua samudra, dua benua. Lihat Kepulauan Jepang. Tiap-tiap anak kecil bisa mengerti itu adalah satu unit. Lihat bumi India. Di utara Gunung Himalaya, sebelah barat dan timur Lautan Hindia. Ini adalah satu unit. Almarhum Sarojini Naidu dengan perkataan yang indah berkata, pergilah, datanglah ke rumahku yang atapnya terbuat dari salju dan yang temboknya terbuat daripada samudera. Come to my home with a roof made of snow and wall made of the mighty ocean. Seorang ahli syair yang mengatakan atapnya gunung Himalaya terbuat dari salju, tembok-tembok, dinding-dindingnya terbuat dari samudera. Tiap anak kecil bisa mengerti bahwa ini adalah satu unit. Benua yang terletak di selatan dari Gunung Himalaya dan kanan kirinya dikelilingi oleh Samudra Hindia ini. Dengan ini saya sebenarnya membantah bahwa India dan Pakistan itu dua bangsa. Sebenarnya adalah satu bangsa.
Kebetulan agamanya itu berbeda. Tetapi lantas secara politis oleh Inggris diadakan partition, pembagian negara Pakistan, negara India. Tetapi ditinjau dari sudut kebangsaan, Pakistan dan India itu rakyatnya adalah satu bangsa. Demikian pula, anak kecil bisa melihat bahwa Italia itu adalah satu unit. Di utara Gunung Alpen, kanan kirinya lautan. Kepulauan Inggris satu unit. Kepulauan yang terletak di sebelah barat daripada benua Eropa. Thus, bagi saya bangsa adalah segerombolan manusia yang besar. Keras ia punya keinginan bersatu. Le désir d'être ensemble. Keras ia punya karakter Gemeinschaft, persamaan watak. Tetapi ia hidup di atas satu wilayah yang nyata, satu unit. Kalau sekedar bagian daripada unit, bukan bangsa. Minangkabau bukan bangsa. Sunda bukan bangsa. Solo bukan bangsa. Jogja bukan bangsa. Bugis bukan bangsa. Madura bukan bangsa. Bali bukan bangsa. Lombok bukan bangsa. Nah, saya tadi berkata bahwa negara jikalau didasarkan antara lain atas rasa kebangsaan, negara demikian itulah kuat. Maka oleh karena itu, kita dengan sengaja memasukkan sila kebangsaan di dalam Pancasila kita. Meskipun dari sudut agama orang memungkiri hal kebangsaan. Meskipun daripada golongan Marxis yang dangkal memungkiri hal kebangsaan. Tetapi jelas untuk negara yang kuat kita mesti mendasarkan negara itu atas kebangsaan. Memang garis sejarah menuju ke situ. Pernah saya ceritakan bahwa abad ke-20 ini berisi satu historis paradoks. Paradoks ialah hal-hal yang bertentangan satu sama lain. Historis paradoks ialah hal yang tampaknya bertentangan di dalam sejarah. Abad ke-20 berisi satu historis paradoks, kataku. Apa paradoks di abad ke-20? Paradoksnya ialah di satu pihak abad ke-20 ini mendekatkan manusia dengan perlalu lintasan kapal laut, kapal udara, telepon, telegram, radio, dan lain-lain sebagainya. Di satu pihak, manusia sedunia ini oleh abad ke-20 itu laksana dikocok menjadi satu famili besar. Di lain pihak, bangsa-bangsa atau umat-umat manusia ini malahan memisahkan dirinya dalam gerombolan-gerombolan besar. Gerombolan-gerombolan yang mempunyai batas-batas tertentu dengan berdirinya negara-negara nasional. Rakyat Indonesia menggabungkan dirinya dalam satu negara nasional Indonesia. Rakyat Mesir menggabungkan dirinya dalam satu gabungan negara nasional Mesir. Rakyat RRT demikian. Rakyat Filipina demikian. Rakyat Jepang demikian. Rakyat India demikian. Thus, paradoks ini saudara-saudara, di satu pihak menghilangkan batas, di lain pihak malah membuat batas. Tetapi membuat batas ini saudara-saudara adalah keharusan yang berdiri di atas fakta-fakta objektif. Apa sebab saya berkata ini keharusan? Keharusan yang ditentukan oleh susunan masyarakat manusia sekarang. Susunan caranya manusia sekarang memproduksi. Dulu, tatkala belum ada industrialisme, tatkala belum ada susunan ekonomi sebagai sekarang ini, masih bisa memanusia-manusia di dunia ini tidak tergabung di dalam negara-negara nasional. Dulu malahan ada negara kecil-kecil
Saudara-saudara, oleh karena ekonomi pada waktu itu dan politik adalah sekedar pencerminan daripada ekonomi. Oleh karena ekonomi pada waktu itu bisa berjalan dengan adanya negara-negara kecil. Saya punya contoh yang klasik ialah Jerman abad ke-17, abad ke-18. Ekonominya masih ekonomi yang belum industrial ekonomi seperti di dalam abad ke-19 dan ke-20. Pada waktu itu, Jerman penuh dengan negara-negara kecil. Saksen negara, Beieren negara, Mecklenburg negara-negara kecil-kecil. Prusen negara terbesar, tetapi masih kecil pula. Ada negara Prusen, ada negara Beieren, ada negara Saksen, ada negara Mecklenburg, ada negara lain-lain. Kemudian datanglah pertumbuhan daripada ekonomi Leven. Yang hidup ekonomi ini tidak bisa lagi subur di atas dasar negara-negara kecil. Maka datanglah proses pemersatuan daripada negara-negara kecil ini menjadi satu negara nasional. Saudara-saudara, lama-lama nanti juga mengerti bahwa misalnya perang adalah sekedar akibat desakan-desakan politik dan ekonomi. Kaum militer apalagi kalau berkata tentang perang, tentu menyebutkan Clausewitz yang berkata, perang itu apa? Perang itu sebetulnya adalah kelanjutan saja daripada diplomasi dengan cara lain. Tadinya diplomasi dengan lidah, kemudian diplomasi dengan peluru. Itu perang. Nah, saudara-saudara tahu perang Jerman dengan Perancis tahun 1870 itu apa sebabnya? Sebabnya ialah desakan ekonomi. Saing menyaing meledek menjadi peperangan. Tetapi apa akibat daripada peperangan ini? Desakan ekonomi di Jermania sendiri mengharuskan, memerlukan, melahirkan pemersatuan daripada negara-negara kecil ini. Tatkala pihak Jerman memaksa pihak Perancis menandatangani Peace Treaty di Versailles. Tatkala itu malahan sama sekali kejadian menandatangani Peace Treaty dengan Perancis sesudah Perancis kalah perang digabungkan dengan satu upacara besar terjadinya negara nasional di Jermania. Titel daripada kepala negara dijadikan kaisar. Tadinya cuma König von Preußen, König von Sachsen. Tetapi digabung negara-negara kecil ini menjadi satu negara besar di Jermania, dikepalai oleh Kaisar Wilhelm I. Dengan ia punya Perdana Menteri Graf Otto von Bismarck, yang terkenal namanya. Ini adalah satu proses sejarah. Saudara-saudara, proses sejarah yang terutama sekali terdorong oleh keharusan-keharusan ekonomi, industrialisme, dan perdagangan. Proses demikian ini pula terjadi di Italia. Bahkan juga pertengahan abad ke-19. Tatkala kapitalisme di Italia mulai tumbuh. Tatkala kapitalisme di Italia memerlukan bahan-bahan dari seluruh semenanjung Italia. Dan bukan sekedar sesuatu negara kecil seperti Lombardia atau Venesia. Tetapi seluruh bahan-bahan Italia diperlukan. Pasarnya pun pasar dalam negeri. Tidak bisa tahan lagi dengan adanya pagar-pagar, tetapi minta luas mengenai seluruh semenanjung.
Pada waktu itu, proses terjadinya negara nasional Italia di bawah pimpinan Mazzini, di bawah pimpinan Garibaldi, dan yang memberi ideologi kebangsaan. Garibaldi dikatakan bapak Italia. Ya, Garibaldilah yang menjalankan politik pemersatuan ini dengan senjata. Cavour dinamakan bapak Italia. Ya, dialah tatkala negara-negara ini sudah tergabung dalam satu negara nasional Italia, memegang tampuk pimpinan pemerintahan. Proses sejarah, proses pemersatu menjadi negara nasional. Kita langsung terjun ke dalam fase ini. Proklamasi 17 Agustus 1945 langsung menuju kepada negara nasional, tidak menuju kepada negara kecil-kecil, negara Jawa, negara Sumatera, negara Sulawesi, tidak. Langsung kepada negara nasional yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena bukan saja secara ideologi kebangsaan, tetapi juga secara ekonomis, kita tidak bisa berdiri sendiri-sendiri sebagai yang beberapa kali saya katakan. Lihat Jepang. Jepang itu juga dulu negara-negara dikepalai oleh kenih-kenih tahun 1860 lebih sedikit. Meiji Tenno bertindak, dan dia mempersatukan segenap negara-negara kecil ini menjadi satu negara nasional di Jepang. Itu yang termasyhur sekali di zaman Meiji, oleh karena Meiji Tenno dialah yang mempersatukan negara-negara kecil ini daripada tanah air Jepang. Saya pernah waktu saya di Kyoto masuk ke tempat balai ruang di mana Meiji Tenno berdiri, dan di situ dia menerima dari daimyo-daimyo ini, negara-negaranya. Daimyo A mempersembahkan negaranya kepada Tenno. Daimyo B mempersembahkan negaranya. Daimyo C mempersembahkan negaranya. Demikian seterusnya. Tidak ada daimyo, cuma ada satu emperor. Tenno Heika, yaitu Meiji, yang kemudian diikuti oleh kaisar-kaisar yang lain. Ini sekedar satu upacara saudara-saudara, tetapi apa yang menjadi pendorong daripada hal ini tak lain tak bukan ialah lagi-lagi hal keharusan. Hal keharusan terutama sekali dilapangkan ekonomi. Jadi saudara-saudara, kita melihat fashion show fenomena di dalam abad ke-19 terjadinya beberapa negara nasional Jerman, Italia, Austria-Hongaria, dua dijadikan satu pula. Di timur kita melihat terjadinya Dai Nippon Taikoku. Taikoku itu empire. Kemudian datanglah abad ke-20. Abad ke-20 yang berisi beberapa fenomen. Fenomen yaitu kejadian yang besar. Pertama, saya sudah pernah katakan dalam abad ke-20. Salah satu fenomenanya ialah jadi merdekanya bangsa-bangsa di Asia. Satu. Nomor dua, timbulnya negara-negara sosialis. Tempo hari pernah di dalam balai ruang ini saya katakan 16 negara sosialis terjadi di abad 20 ini dengan jumlah rakyat 1.300 juta kalau tidak salah. RRT 600. Kemudian Soviet Uni 200. Ditambah lagi dengan yang lain-lain. Perhitungan saya begitu, entah. Tetapi sejumlah umat manusia tergabung dalam 16 negara sosialis.
Abad ke-20 punya fenomen terjadinya negara-negara merdeka di Asia. Fenomen yang kedua. Fenomen yang ketiga ialah terjadinya atomic revolution. Revolusi atom. Fenomen yang keempat. Tetapi ini adalah akibat daripada paradoks historis yang tadi saya ceritakan. Di satu pihak, umat manusia oleh teknik yang maju sekali menjadi satu. Di lain pihak, dipisah-pisahkan menjadi bangsa-bangsa yang merdeka dengan pagar sendiri-sendiri. Kita saudara-saudara, sebagai tadi saya katakan, kita langsung terjun di dalam fase negara nasional ini. Maka oleh karena itu, di dalam perdebatan saya dengan beberapa pihak, saya berkata, Republik Indonesia bukan negara agama, tetapi adalah negara nasional. Di dalam arti meliputi seluruh bedanya nasi Indonesia. Dan apa yang dinamakan nasi? Sebagai tadi saya katakan, ialah segerombolan manusia dengan jiwa, le désir d'être ensemble, dengan jiwa, sifat, corak yang sama, hidup di atas satu wilayah yang nyata-nyata, satu unit atau satu kesatuan. Inilah arti daripada negara nasional Indonesia. Maka oleh karena itu saudara-saudara, jikalau kita menghendaki negara kita ini kuat, dan sudah barang tentu kita menghendaki negara kita ini kuat, oleh karena kita memerlukan negara ini sebagai suatu alat perjuangan untuk merealisasikan satu masyarakat adil dan makmur. Kita harus dasarkan negara ini antara lain di atas paham kebangsaan. Dan sebagai tadi saya katakan, ini sebenarnya adalah satu akibat objektif pula daripada keadaan. Bukan saja sebagai fenomen abad ke-20. Tetapi oleh karena kita beratus-ratus tahun mengalami penderitaan yang sama sesuai dengan yang dikatakan oleh Otto Bauer. Innaus sexual Gemeinschaft erwansis. Karakter Gemeinschaft. Mau tidak mau kita berasa satu dan mau tidak harus bersatu. Oleh karena sebagai tadi saya katakan, susunan ekonomi Indonesia. Susunan. Saya tambah sekarang. Pertahanan Indonesia dan lain-lain sebagainya mengharuskan kita bersatu. Maka jikalau kita membantah anggapan baik daripada pihak agama maupun daripada pihak Marxis yang dangkal bahwa kita harus berdiri di atas kebangsaan, dan mereka berkata tidak, pada hakikatnya ialah oleh karena ada salah paham tentang apa yang dinamakan kebangsaan. Pihak agama kadang-kadang tidak bisa mengadakan batas yang tegas antara ini adalah agama, ini adalah kenegaraan. Negara tidak boleh, tidak harus mempunyai wilayah. Agama tidak. Adakah negara tanpa wilayah? Tidak ada. Negara harus mempunyai wilayah. Syarat mutlak daripada negara yaitu teritori yang terbatas. Dan agar supaya negara kuat, maka wilayah itu harus satu unit. Dan bangsa yang hidup di dalam satu unit itu akanlah menjadi bangsa yang kuat jikalau ia mempunyai rasa kebangsaan, bukan bikin-bikinan, tetapi yang timbul daripada objektif verbordingen. Agama tidak memerlukan teritor.
agama cuma mengenal manusia. Tapi lihat, orang yang beragama pun, aku beragama, engkau beragama. Orang Kristen di Roma beragama. Orang Kristen di negeri Belanda beragama. Orang Inggris yang duduk di London beragama. Pendeknya, orang yang beragama yang dalam agamanya tidak mengenal teritor kalau ia memindahkan pikirannya kepada keperluan negara. Ia tidak boleh, tidak harus berdiri di atas teritor, di atas wilayah. Tidak ada satu negara, meskipun negara itu dinamakan negara Islam, tanpa teritor. Pakistan yang menamakan dirinya negara Islam, Republik Islam Pakistan, toh mengakui teritor. Bahkan pendiri daripada Republik Pakistan yaitu Muhammad Ali Jinnah, ia berkata, historis ucapannya ini, "We are a nation." Ini salah satu argumen daripada Muhammad Ali Jinnah tatkala ia mendirikan Pakistan. Bukan saja ia berkata, "We are a religion." Kita satu agama. We are a nation. Kita satu bangsa. Baca pidatonya tatkala ia mencapai umur 70 tahun. Dalam ia punya birthday speech, tatkala ia mencapai usia 70 tahun, ia berkata, "We are a nation." Nah, kalau ia berkata, "We are a nation," ialah oleh karena ia berdiri di atas platform negara. Kalau ia berdiri di atas platform agama, ia barangkali berkata, "Kita tidak mengenal sesuatu warna kulit. Kita tidak mengenal sesuatu bangsa. Kita cuma mengenal takwa kepada Tuhan atau tidak takwa kepada Tuhan." Jadi, saudara-saudara, saya ulangi. Salah paham letaknya di situ. Tidak bisa membedakan antara apa yang diartikan dengan agama, apa yang diartikan dengan negara. Itulah sebabnya maka selalu hal ini menjadi persimpang siuran di dalam pembicaraan. Ditambah juga dengan adanya kerunjingan-kerunjingan sebagai akibat daripada desakan-desakan ekonomi yang bersifat Calvinisme. Misalnya saja rasa kebangsaan Jermania dan rasa kebangsaan Prancis di dalam masa perang. Sudah mengatasi rasa yang normal, sudah menjadi rasa yang membenci satu sama lain, yaitu Calvinisme. Kita dari Republik Indonesia dengan tegas menolak Calvinisme itu. Maka oleh karena itu, di samping sila kebangsaan dengan lekas kita taruhkan sila peri kemanusiaan. Memang, kebangsaan di dalam alam kapitalisme, saudara-saudara, selalu menderita resiko akan meruncing menjadi Calvinisme di dalam alam kapitalisme. Oleh karena itu, kita pada hakikatnya menentang kepada kapitalisme itu. Kapitalisme bersaing satu sama lain. Kapitalisme Jerman, kapitalisme Jepang ingin mengalahkan kapitalisme Perancis. Kapitalisme Jerman ingin mereh seluruh Eropa Barat. Salah satu alat untuk bisa merealisasikan hal ini ialah meruncing-runcingkan rasa kebangsaan, meluap-luapkan rasa kebangsaan menjadi Calvinisme. Dan ini harus kita jaga. Jangan kita punya rasa kebangsaan meluap-luapkan menjadi rasa Calvinisme. Oleh karena itu, tadi saya katakan pula, adanya rasa kebangsaan meluap-luap menjadi rasa Calvinisme. Itu dibancak. Hal ialah oleh karena desakan-desakan daripada kapitalisme. Saya kira saudara-saudara, jikalau hal ini sudah jelas bagi kita bahwa kita tidak bisa hidup bernegara secara kuat dan sehat
jikalau kita tidak dasarkan atas rasa kebangsaan. Saya kira saudara-saudara, jikalau hal ini sudah jelas bagi kita bahwa kita tidak bisa hidup bernegara secara kuat dan sehat jikalau kita tidak dasarkan atas rasa kebangsaan. Saya kira maka sila yang kedua daripada umpamanya sila kebangsaan dibuang. Umpama apa yang menjadi pengikat rakyat Indonesia yang 82 juta sekarang nantinya lebih apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya bisa cita-cita untuk mengadakan keadilan sosial? Ya bisa. Tapi dalam realisasinya saudara-saudara, realisasi yang segi negatif menentang imperialisme, realisasi yang segi positif menjelang gerakan masyarakat yang adil dan makmur itu kalau tidak ada binding kebangsaan, itu kita tidak akan bisa kuat menentang imperialisme sebagai segi negatif. Penentangan ialah negatif. Hanya bisa dengan cara yang kuat kalau segenap bangsa Indonesia menentang dengan rasa itu tadi. Kami ingin merdeka. Kami adalah satu bangsa. Kami adalah satu rakyat yang menderita bersama-sama akibat daripada penjajahanmu. Jikalau rasa kebangsaan ini tidak ada, barangkali kita belum bisa sampai sekarang ini mendirikan negara yang merdeka. Barangkali paling-palingan menjadi negara-negara yang kecil, Kruimelstaten. Dan negara-negara kecil tadi saya katakan tidak bisa berdiri. Oleh karena kita ekonomis, membutuhkan satu sama lain. Jadi, dari sudut perjuangan menentang imperialisme, kita harus mempergunakan kawat persatuan yang di dalam kursus saya yang pertama sudah saya kupas. Kita tidak bisa menjalankan perjuangan anti-imperialisme ini dengan hasil baik. Jikalau kita tidak menggabungkan, mempersatukan segenap tenaga marhainis di seluruh Indonesia. Marhain di dalam arti kecil. Tempo hari telah saya terangkan. Jelas kita tidak bisa melalui jalan Swadesi. Kita tidak bisa melalui jalan kekuatan daripada national bourgeois. Tenaga yang bisa kita himpun satu-satunya tenaga ialah menggabungkan segenap tenaga orang-orang kecil di Indonesia ini. Baik dari Sumatera maupun dari Jawa, maupun dari Sulawesi, maupun dari pulau-pulau lain. Kalau tidak ada faham atau rasa kebangsaan, bagaimana saudara-saudara kita bisa menjalankan perjuangan ini? Maka oleh karena itu, dari segi negatif harus paham kebangsaan ini. Kita masukkan di dalam sila Pancasila. Dari sudut positif, kita bisa menggabungkan kultur kepribadian kita dengan sebaik-baiknya kalau tidak ada rasa kebangsaan yang sehat. Kita ingin menjadi satu bangsa yang hidup bersaudara dengan bangsa-bangsa yang lain, yang mempunyai kepribadian sendiri, yang mempunyai kultur setinggi-tingginya. Bagaimana kita realisirkan kehendak ini kalau tidak ada rasa kebangsaan yang sehat antara rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini? Maka oleh karena itu, dengan keyakinan yang seteguh-teguhnya, kita memasukkan sila yang kedua, kebangsaan, di dalam rangkaian Pancasila. Dan sebagai tadi saya katakan, dari sudut apapun, baik dari sudut Marxisme yang tidak dangkal maupun dari cara yang sebaik-baiknya. Tadi yang minta kepada saya supaya dijelaskan sedikit bahwa negara adalah alat. Hal apa negara itu?
sudah saya terangkan kepada saudara-saudara di dalam kursus yang pertama. Kita menghendaki satu masyarakat adil dan makmur, masyarakat yang tidak ada hisap-menghisap satu sama lain. Itu adalah goal daripada pergerakan kita, daripada perjuangan kita. Alat kita untuk merealisasikan hal ini ialah negara. Gambarkan begini saudara-saudara, ini negara. Di dalam negara itu ada masyarakat. Ada beberapa pihak yang berkata, biarlah negara ini overcoupling saja atap. Di bawah atap inilah kita hendak merealisasikan masyarakat adil dan makmur. Pendapat yang demikian ini adalah sama salahnya dengan pendapat pihak sosial demokrasi atau demokratis sosialisme yang mau mengadakan satu masyarakat adil dan makmur. Hilangnya kapitalisme dengan cara withholding politik yang sudah saya kuliahkan di Yogyakarta dengan panjang lebar. Sebaliknya adalah pendirian lain, yaitu pendirian yang saya anut bahwa kita mempergunakan negara ini sebagai satu alat untuk merubah susunan masyarakat, untuk merealisasikan satu masyarakat yang adil dan makmur. Jadi, gambar saya bukan begini. Ini negara overcoupling. Lantas kita di sini itu dengan reform. Artinya yaitu perubahan kecil-kecil. Akhirnya mencapai masyarakat adil dan makmur. Tapi begini, ini negara. Ini ide-ide masyarakat adil dan makmur. Ini gerakan rakyat. Ini perjuangan. Nah, negara kita gerakan sebagai alat untuk merealisasikan apa yang hendak dicapai oleh perjuangan itu. Apa yang hendak dicapai oleh perjuangan masyarakat adil dan makmur. Siapa yang membaca tulisan saya dari tahun 1933 yang kemarin dulu dan tadi dimuat lagi di dalam misalnya surat kabar Sinpo. Bacalah tulisan saya dalam surat kabar Sinpo kemarin, dulu dan hari ini. Yang tulisan itu sudah 25 tahun umurnya. Saya tulis dalam tahun 1933. Kita tidak boleh hanya puas dengan reform saja. Reform yaitu perubahan kecil-kecil. Sebagai tempo hari di Yogyakarta, saya katakan kaum sosial demokrat berkata, dengan reform sebanyak-banyaknya, akhirnya kapitalisme itu withhold, digerogoti dan akhirnya gugur. Apa reform itu? Yaitu perubahan kecil-kecil. Gaji dinaikkan, mencapai jam kerja kurang, mencapai perbaikan dalam urusan perumahan, mencapai perbaikan dalam urusan underwage. Ini semua reform. Kaum sosial demokrat berkata, dengan mencapai reform-reform ini, akhirnya lama-lama kapitalisme itu withhold, tergerogoti. Akhirnya gugur. Pikiran yang demikian itu adalah sama salahnya dengan pikiran ini. Ini negara. Jangan negara ini diusik-usik. Jangan negara ini dipakai sebagai alat. Jangan ini adalah satu hal keramat. Di bawah itulah kita harus menjalankan perbaikan-perbaikan. Sehingga akhirnya tercapai satu masyarakat yang adil dan makmur. Salah. Mestinya begini. Ini negara, alat perjuangan kita. Dulu alat perjuangan kita ialah partai, protes, meeting and stacking, dan lain-lain.
Itu alat perjuangan kita zaman dahulu, tatkala kita belum mempunyai negara. Sekarang alat perjuangan kita meningkat satu tingkat lagi, yaitu negara. Negara adalah satu mahorganisasi. Negara adalah satu alat. Nah, alat ini kita gerakan keluar untuk menentang musuh yang hendak menyerang kita, menentang intervensi, menentang musuh yang hendak menerjang dari luar ke dalam. Negara ini juga kita pakai untuk memberantas segala penyakit-penyakit di dalam pagar, tapi juga untuk merealisasikan cita-cita kita akan masyarakat adil dan makmur. Des, duduknya begini. Ini ide, kataku. Cita-cita kita. Ide yang terselenggara di dalam masyarakat. Mari kita gerakan sekarang negara ini sebagai alat agar supaya kita bisa mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Itulah keterangan yang saya berikan sebagai tambahan kepada kursus saya ini malam atas pertanyaan seorang saudara yang minta dijelaskan sedikit mengenai perkataan bahwa negara adalah satu alat perjuangan. Jikalau diperlukan nanti saya bersedia, insya Allah, untuk spesial mengupas hal ini di dalam satu kursus yang lengkap. Sekian, terima kasih. Bab 2 selesai.